Shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Belum kedengaran nih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti luar biasa. Kita percaya saudaraku, Dia tetap Tuhan yang bekerja. Kita luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Dan Dia tetap kerjakan yang terbaik buat kehidupan kita. Dia Allah yang sampai hari ini masih menyertai kita. Mari sama-sama saudaraku, hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita percaya ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, karena Engkau Allah yang terus bekerja. Kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang bekerja, Engkau akan kerjakan yang terbaik buat kehidupan kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, mari percaya saudara. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik buat kehidupan kami. Hari ini kami datang kepadamu, kami belajar untuk percaya. Kami percaya Tuhan untuk melihat bukan dengan waktu kami, tapi melihat dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu pasti yang terbaik buat kehidupan kami. Mari katakan sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi mari katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
terbaik buat kehidupan kami. Hari-hari kami belajar untuk bersyukur karena Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ya Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, ya Tuhan, Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Setiamu limpah. Mari katakan dari awal saudara, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Engkau punya rancangan yang indah Tuhan. Ya Tuhan, Engkau belum selesai dengan kehidupan kami. Terjadi di hidup. Engkau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu Tuhan sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, yang tak pernah berhenti, yang selalu limpah buat kehidupan kami. Ku bersyukur, oh Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat hati kita, mari naikkan syukur, mari katakan ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, Tuhan. Mari sekali lagi, mari katakan ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersyukur, ku bersyukur. Mari sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan, setiap hari limpah dengan setia. Oh, terima kasih. Mari bersama-sama, mari berikan kata terima kasih. Terima kasih, mari berikan syukur. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Kau beri. Terima kasih ya Tuhan buat perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari katakan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang lain yang terucap dari mulut kami kecuali terima kasih. Ajar kami melihat dengan kacamata-Mu, dengan pandangan-Mu Tuhan, bahwa semua yang terjadi hari-hari ini itu baik dan sangat baik. Dan kami tahu di balik semuanya ini Kau sedang mengerjakan sesuatu yang besar buat kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Walau di kanan, di kiri kami rebah, kami percaya kami akan tetap berdiri. Karena Engkau Tuhan, Immanuel dengan hidup kami. Kami naikkan syukur hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Mari kita katakan, amin. Amin. Saudaraku, hari ini saya rindu. Mari bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita akan angkat untuk kota kita. Kita akan angkat buat bangsa kita. Hari ini bukan siapa yang paling juara, paling banyak kena COVID. Tapi kenapa enggak kita katakan Tuhan hari ini, kita akan katakan Tuhan mulai turun. Setiap yang sakit akan mulai sembuh. Dan penderita-penderita yang akan mulai pulang dan kembali segalanya akan terjadi. Kita akan hari-hari sedang mendengar satu kata, satu istilah, new normal. Saya percaya new normal yang terjadi akan ada ketika Tuhan akan menyatakan kuasanya lebih lagi dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita belum melihat kuasa Tuhan, itu belum new normal, saudaraku. Tapi kalau hari-hari ini kita melihat kuasa Tuhan, itu baru new normal. Amin, saudaraku. Kalau di hari-hari sebelumnya kita belum pernah melihat mujizat, biar hari ini kita katakan, Tuhan, new normal bersamamu. Aku akan setiap hari melihat mujizat demi mujizat bersama Engkau. Mari saudaraku, di rumah kita masing-masing. Mari kita ingat untuk kota ini. Mari kita ingat untuk kabupaten kita. Mari kita ingat untuk bangsa kita. Dan mari kita katakan, Tuhan, pulihkan, sembuhkan. Dan biar tahun ini, sebelum pertengahan tahun ini selesai Tuhan, biar kemenangan Tuhan akan dinyatakan. Kita akan lihat bukan bertambah naik, tapi akan bertambah turun. Amin, saudaraku. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kita akan naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan kedaulatan-Mu kembali dinyatakan. Bukan lagi teror, bukan lagi penyakit yang berdaulat. Tapi Engkau yang berdaulat Tuhan atas hidup kami. Engkau yang berdaulat atas kota kami. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan.
akan terjadi. Mari berikan penyembahan kita. Kita katakan Engkau Tuhan yang berdaulat. Engkaulah dengan teguh Engkau Yesus. Engkau Raja atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Ya Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku sama-sama katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, berdaulat Tuhan, atas hidupku, ku berserah, berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari berdoa buat kota kita Saudaraku. Biar pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kuasanya dinyatakan, mujizatnya dinyatakan. Haleluya, haleluya. Tuhan, hari-hari ini nyatakan kembali kuasa-Mu. Biar kami melihat dahsyatnya perbuatan-Mu. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau menyatakan pribadi-Mu di tengah-tengah kami. Curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di kota kami, ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu sekarang, curahkanlah. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di kota kami. Pulihkan Tuhan, curahkanlah mujizat terjadi sekarang. Mari katakan dengan sepakat, curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di kota kami. Kami berkati Temanggung, kami berkati Parakan Tuhan. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
yang Kau pulihkan. Tuhan, jangan berhenti Tuhan. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Ya Tuhan, kami berkati, kami katakan pemulihan dilepaskan, kesembuhan dilepaskan, mujizat dilepaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak lagi pertambahan orang yang sakit. Kami berkatakan mulai ada penurunan orang yang sakit. Bahkan yang sakit-sakit mulai hari ini disembuhkan. Kami akan melihat pemulihan terjadi. Kami akan lihat pemulihan terjadi. Karena Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau bekerja. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersama dengan jemaat di tempat kami masing-masing hari ini Tuhan, kami bersepakat dan kami percaya Tuhan, ketika kesepakatan terjadi, di situ kuasa akan Kau nyatakan. Kami mulai hari ini berkati parakan Tuhan, parakan dilindungi, parakan diberkati, parakan dilimpahi setiamu, parakan dilimpahi dengan kasih karunia dan kesembuhan daripadamu. Bahkan akan terjadi pemulihan untuk bangsa kami. Kami akan lihat Tuhan, Engkau yang dahsyat dimuliakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan, biar umat-Mu tidak melupakan syafaat demi syafaat. Kami terus naikkan Tuhan, sampai semuanya jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biar kebenaran yang merdekakan itu akan hadir di batin kami. Dan hari ini ketika kami mendengar, kami akan selesai dengan orang yang menang. Karena Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat, hari ini Kau berikan kemelegaan dan kemerdekaan. Kami bersyukur, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya sungguh sangat merindukan setiap kita berada dalam kasih karunia Allah. Pagi hari ini kita akan sama-sama berbicara, kita akan sama-sama belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata. Itu sebabnya sebelum kita masuk lebih jauh dalam pemberitaan firman Tuhan, tidak ada salahnya. Monggo Bapak Ibu berikan senyum, berikan salam kepada yang di kanan di kiri kita, keluarga kita, teman-teman kita yang ada di rumah. Dan katakan, Tuhan memelihara engkau. Haleluya, lewat susah, lewat senang, Tuhan memelihara setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel 15. Maaf, Keluaran 8 ayat ke-22 ya. Keluaran 8 ayat ke-22. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Keluaran 8 ayat ke-22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Bapak Ibu yang terkasih, Keluaran 8 ayat 22 ini menyatakan sebuah kisah. Kita sama-sama tahu, lewat kalimatnya kita tahu bahwa pada hari itu kata Tuhan, aku mengecualikan tanah Goshen. Oh, ini pasti kisah tentang bagaimana bangsa Israel dipelihara oleh Allah di tanah Goshen. Pada waktu itu kita sama-sama tahu Mesir dilanda tulah penghukuman oleh Allah. Tetapi perhatikan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, aku mengecualikan tanah Goshen. Mengapa?
sebab di sana ada umatku tinggal. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Goshen, tempat di mana umatku tinggal, kata firman Tuhan, itu luput dari sebuah bencana. Jangan sampai kita keliru memahami. Oh, berarti Goshen itu aman. Maka mari umat Tuhan pergi ke Goshen. Tidak, Bapak Ibu. Bukan Goshen itu aman lantas umat Tuhan dipindah ke Goshen. Tetapi karena umat Tuhan ada di sana, maka Goshen jadi aman. Karena umat Tuhan tinggal di Goshen, maka tanah itu terluput dari segala mara bahaya. Kebenaran pertama yang perlu kita pahami, bahwa keberadaan umat Tuhan itu membawa dampak bagi sebuah daerah. Keberadaan umat Tuhan membawa dampak bagi suatu daerah. Entah itu dampak positif, entah itu dampak negatif. Dalam ayat yang tadi kita baca dengan jelas, Alkitab mengatakan Tuhan meluputkan tanah Goshen. Karena di sana ada umat Tuhan. Aku mengecualikan Goshen, di mana umatku tinggal. Di sana tidak terdapat pikat. Di sana tidak terdapat lalat pikat. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang terkasih. Inilah pemeliharaan Tuhan. Inilah kebenaran pertama yang kita sama-sama pelajari. Bahwa keberadaan umat Tuhan itu ternyata berdampak bagi suatu daerah. Keberadaan umat Tuhan itu ternyata memberikan efek, memberikan akibat bagi sebuah daerah. Jangan salah, bisa juga berakibat buruk loh Bapak Ibu. Dalam Kejadian 6 ayat ke-7, di situ dikatakan, Kejadian 6 ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal aku telah menjadikan mereka. Di sini rupanya anak-anak Tuhan pada zaman Nuh. Umat manusia pada zaman Nuh tidak memberikan dampak yang baik bagi lingkungan. Umat manusia pada zaman Nuh hidup dalam dosa, sehingga mereka tidak memberikan berkat bagi bumi pada saat itu. Hasilnya bukan hanya manusia yang dimusnahkan Tuhan, tetapi termasuk hewan-hewan, binatang-binatang melata, bahkan burung-burung di udara. Dunia ditenggelamkan, saudaraku. Karena apa? Manusia pada masa itu tidak memberikan dampak yang baik. Mereka tidak mengusahakan kesejahteraan tempat tinggal mereka. Tetapi melulu berbuat jahat, menuruti hawa nafsu. Alkitab katakan mereka mengambil siapa saja yang dikehendaki sebagai istrinya. Begitu kacaunya rumah tangga pada masa itu, begitu kacaunya pernikahan pada masa itu. Ketika batasan yang Allah tetapkan sudah dilanggar, manusia jatuh dalam dosa. Manusia lebih mentuhankan hawa nafsunya. Maka Allah pun pilu dan menyesal telah menciptakan manusia. Sebagai akibat dari kejahatan manusia, hewan, binatang melata, dan burung-burung di udara ikut musnah. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita tidak bisa menyangkal dan berdalih bahwa ternyata keberadaan setiap kita dimanapun kita berada. Tuhan sudah menempatkan masing-masing kita untuk memberikan dampak baik bagi kota ini. Untuk memberikan efek positif, untuk memberkati kota ini. Kita memasuki sebuah masa di mana PSBB mulai dilonggarkan. Tetapi longgarnya PSBB bukan berarti kita bisa lepas kendali.
dan kemudian melampiaskan melampiaskan apa yang kita tahan selama berbulan-bulan lalu. Wah, saya kemarin gak bisa piknik, gak bisa pergi, sekarang seperti kuda lepas kendali. Saudaraku, tidak. 1 Samuel 15 ayat 32 dan 33. Ada seorang raja yang punya pola pikir seperti itu. 1 Samuel 15 ayat 32 dan 33. Namanya Raja Agag, Bapak Ibu. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, Raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Perhatikan, Agag adalah Raja Amalek. Ketika Amalek dikalahkan oleh Saul, ketika Amalek dijarah oleh Saul, Agag seharusnya termasuk bilangan orang yang dihukum oleh Allah. Tetapi Saul tidak mau mentaati firman Tuhan. Dia lebih memilih membiarkan Agag itu hidup. Ketika akhirnya Samuel datang menegur Saul. Dan Samuel berkata, bawa kemari Agag, Raja Amalek itu. Agag adalah raja yang kejam, saudaraku. Tetapi perhatikan, setelah dia diselamatkan oleh Saul, Agag punya pemikiran pendek. Wah, kepahitan maut telah lewat. Maka ketika dipanggil oleh Samuel, Alkitab dengan jelas mengatakan dengan gembira Agag pergi kepadanya sebab pikirnya kepahitan maut telah lewat. Masuk ayat ke-33, tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kita tidak mau memiliki pemikiran pendek seperti Agag. Wah, sekarang sudah tiba masanya untuk bebas. Wah, sekarang sudah tiba masanya untuk kembali. Ini masa kemurahan. Ayo mari kita kita kembali bebaskan apa yang menjadi keinginan kita. Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita menerapkan dalam situasi hari-hari ini, longgarnya PSBB, tetap bukan berarti bahwa kita bebas sepenuhnya. Tidak. Tetap jaga kesehatan. Tetap hindari berpergian ke tempat yang jauh. Dan jangan lupa, tetaplah berdoa bagi kota ini. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebab setiap kita, umat-umat Tuhan, kita harus memberi dampak bagi daerah kita. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, kemana kamu aku tempatkan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan kita bertanya dengan cara bagaimana? Sebab setiap hari saya percaya, bukan hanya yang doa pagi, tetapi setiap hari, setiap kita pun, di rumah kita masing-masing, kita tetap berdoa untuk kota ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita tetap menyebut nama kota ini, Tuhan tolong lindungi kota Parakan kami. Tuhan tolong lindungi, jagai Kabupaten Temanggung, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan Tuhan dari segala kejahatan. Dan kita pun saling mendoakan, Tuhan berkati jemaat-Mu GPDI Shiloh Tuhan. Lindungi, bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari segala sakit penyakit. Dan firman Tuhan berkata bukan hanya berdoa, tetapi usahakan kesejahteraan. Dan kita kemudian bertanya bagaimana mengusahakan kesejahteraan. Sedangkan sekarang saja apa-apa sulit, saudaraku.
Oh jangan salah, firman Tuhan Yeremia 29 ini diberikan ketika bangsa umat Tuhan, bangsa Yehuda berada di pembuangan. Duka cita yang mereka rasakan susah, saudaraku, pasti susah. Ayat kelima, ayat di atasnya, Tuhan memberikan cara. Bagaimana caranya mengusahakan kesejahteraan kota? Dirikan rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayo bekerja, ayo berupaya. Sebab kota ini sama halnya seperti negara ini sudah cukup dipenuhi dengan segala keluh kesah. Mari hentikan gerutuan. Mari hentikan keluh kesah. Mari hentikan kata-kata yang tidak memberkati kota ini. Mari bekerja, mari berkarya. Usahakan kesejahteraannya. Ayo dirikan rumah untuk kamu diami. Buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya apa Bapak Ibu? Yehuda saat ini sedang berada di Babel dan mereka berada di pembuangan. Orang yang namanya di pembuangan itu pasti pikirannya rumah terus. Kangen ya dulu waktu di Yehuda begini. Waduh kepingin pulang, kapan pulang? Mereka terus-menerus membicarakan Yehuda. Mereka terus-menerus membicarakan Yerusalem. Tetapi Tuhan berkata, dirikan rumah. Jangan hanya angan-angan, waduh kapan ya bisa begini, kapan ya bisa begitu, kapan ya bisa seperti dulu lagi. Dirikan rumah, dirikan kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya apa? Ketika Tuhan sedang menempatkan kita dalam satu situasi, ayo jalani dan tetap berupaya dengan sepenuh hati. Jangan hanya setengah-setengah. Jangan hanya waduh gak enak. Waduh enak seperti dulu ya ketika kita masih di Yerusalem. Wah enak seperti dulu waktu belum ada corona. Ini memang masa susah saudaraku. Bangsa Israel ketika mendapat firman ini mereka juga berada dalam kondisi yang susah. Tetapi hentikan keluhan. Ayo usahakan. Ayat ke-6 dikatakan, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Artinya apa? Tetap jagai keluarga kita. Tetap melaju bersama saudaraku. Jangan sampai generasi berikutnya terputus. Jangan sampai generasi berikutnya kehilangan iman. Bukan hanya orang dewasa yang mengikuti ibadah online. Tetapi anak-anak sekolah minggu pun mengikuti ibadah online. Dan jika anak-anak tidak didampingi, jika anak-anak tidak diingatkan, mereka pun cenderung lupa. Sebuah generasi bisa terputus, saudaraku. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika sedang masa-masa susah, ayo. Engkau harus bertambah banyak. Jangan sampai jumlahmu berkurang. Jangan sampai iman yang harusnya kita teruskan kepada anak-anak kita menjadi berkurang. Anak-anak pun mulai mengeluh gak enak, gak bisa pergi, gak bisa bermain, gak bisa bertemu teman. Dan orang tuanya menimbali, iya gak seperti dulu. Waduh kompak sekali, mengeluhnya yang kompak. Tidak, seperti firman Tuhan katakan, ayo keberadaan kita di sebuah tempat itu harus memberikan dampak positif. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Keberadaan kita di suatu kota itu harus memberikan dampak yang mulia bagi kota itu. Ayo usahakan kesejahteraan dari kota ini. Mari terus berkarya. Mari jangan lagi mengucapkan kata-kata kutukan. Tetapi katakan ketika aku berusaha, Tuhan pasti memberkati. Dan bukankah itu sudah Bapak Ibu alami? Lewat begitu banyak kesaksian yang masuk dalam WA saya. Sekarang Bapak Ibu setiap kita jadi buka banyak peluang saudaraku. Kita jadi orang yang cukup jeli untuk mencari berbagai macam peluang. Dan begitu banyak WA yang masuk. Gak apa-apa, usaha kecil yang penting dijalani.
Disusul kemudian beberapa hari, puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Puji Tuhan, ada begitu banyak kesaksian yang menguatkan. Dan saya bersyukur sekalipun kita tidak bisa bertatapan muka secara langsung. Tetapi saya boleh menikmati pemeliharaan Allah atas hidup Bapak Ibu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan bukan hanya mengusahakan kesejahteraan kota, tetapi juga berdoa. Doakan kota ini, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga. Doakan agar Tuhan memberkati, doakan agar segala sesuatu yang berhubungan dengan sakit penyakit mulai dilumpuhkan. Sehingga angka COVID tidak naik, tapi turun saudaraku. Haleluya. Hal pertama yang kita pelajari bahwa anak-anak Tuhan, keberadaan anak Tuhan dalam suatu kota harus membawa dampak saudaraku. Dan tentunya bukan dampak negatif, tetapi dampak positif. Hal yang kedua, seperti tadi yang sudah dibaca dalam Keluaran 8 ayat 22. Tujuan pemeliharaan Tuhan adalah supaya manusia mengetahui Tuhan itu ada. Tujuan pemeliharaan Tuhan adalah supaya setiap kita sadar, oh iya ya, ada Tuhan menyertai saya. Kita akan ulang dalam Keluaran 8 ayat 22. Keluaran 8 ayat 22 saya akan bacakan kembali untuk Bapak Ibu. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Tujuan pemeliharaan Tuhan supaya kita itu tahu Tuhan itu ada. Oh iya, Tuhan itu beserta. Tujuan pemeliharaan Tuhan adalah supaya manusia itu mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Tujuan pemeliharaan Tuhan bukan untuk senangnya kita loh Bapak Ibu. Tujuan pemeliharaan Tuhan itu bukan untuk menyenangkan dagingnya kita. Lu lihat orang lain sakit, saya tidak. Oh puji Tuhan. Bukan sebatas itu Bapak Ibu. Mari kita tidak mau menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib secara dangkal. Ya sudah tidak apa-apa orang lain sakit. Toh yang sakit sana bukan saya. Kampung saya bebas. Yang sakit kampung sana. Oh hati-hati lu. Jangan ke sana lu. Di sana itu ada banyak penyakit. Tidak Bapak Ibu. Tujuan pemeliharaan Tuhan. Bahasa Jawa katakan bukan ngepenaki awak kita dewi saudaraku. Bukan menyenangkan daging kita. Tetapi tujuan pemeliharaan Tuhan supaya kita ini sadar. Supaya manusia itu sadar. Tuhan itu ada. Dan kita tidak bergantung lagi dengan kekuatan kita. Tetapi sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Sama halnya seperti Israel dipelihara oleh Tuhan di Goshen. Loh Tuhan, daripada Tuhan repot-repot menulahi bangsa Mesir dengan 10 tulah. Dan kemudian mengususkan tanah Goshen tidak kena tulah. Daripada repot-repot begitu, kenapa Tuhan tidak ubah hati Firaun saja? Bisa kan? Karena kitab Amsal mengatakan hati raja itu seperti batang air di hadapan Tuhan. Dialirkan, dibelokkan kemana itu suka-suka Tuhan. Saudara, dia berkuasa. Tetapi Allah kenapa ya kok Tuhan gak mau membuat Firaun itu lunak dan kemudian melepaskan bangsa Israel pergi. Supaya bangsa Israel paham bahwa Tuhan itu ada, saudara. Lewat mujizat demi mujizat. Lewat pertolongan demi pertolongan. Tujuannya sederhana supaya kita ini menyadari bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan beserta dengan kita. Ketika pertolongan demi pertolongan kita alami, mujizat demi mujizat kita alami. Mari kita tidak mau menepuk dada, oh saya ini diistimewakan oleh Tuhan karena saya ini baik, saya ini rajin beribadah. Tidak. Tuhan menolong bermujizat dalam hidup setiap kita. Supaya kita itu semakin sadar, Tuhan tanpa Engkau saya gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saudaraku, kita harus paham. Goshen itu bukan tujuan akhir. Sekalipun Tuhan mengecualikan Goshen, sekalipun Tuhan melindungi umatnya di sana.
Tetapi umat Tuhan harus sadar, Goshen itu bukan tujuan akhir loh. Sekalipun umat Tuhan aman di sana, umat Tuhan berbahagia, umat Tuhan menikmati berkat Tuhan. Tapi Goshen itu bukan tujuan akhir. Kanaan itu tujuan akhir. Kanaan itu target Allah untuk bangsa Israel. Saudara, biarlah kita pun sadar, biarlah kita pun ingat. Seperti sebuah peristiwa. Ketika Nabi Elia naik ke atas Gunung Karmel, dia berhadapan dengan lebih dari 450 Nabi Baal yang waktu itu ada. Dan kemudian dia berdoa, Tuhan turunkan api. Nabi-Nabi Baal berdoa dan api tidak turun. Tetapi ketika Elia berdoa, api Tuhan turun. Membakar habis semua persembahan. Dan kemudian Israel berseru, Israel bertobat, Tuhan Engkau adalah Allah. Dan Israel ramai-ramai saudaraku. Mereka berbalik kepada Tuhan. Tentunya itu suatu hari yang luar biasa sekali. Ketika kita menyaksikan api turun dari langit, saudaraku. Api turun dari langit ke mezbahnya Elia. Bukan ke tempat-tempat yang lain. Tetapi membakar habis korban Elia. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, ini mujizat hebat. Haleluya, nama Tuhan ditinggikan. Tetapi Karmel, api itu bukan tujuan akhir. Hujan itu tujuan akhirnya. Sebab bangsa Israel sudah dihukum 3,5 tahun lamanya tidak turun hujan, saudaraku. Dan bangsa ini tidak kunjung bertobat. Itu sebabnya Tuhan suruh Elia, ayo naik ke Gunung Karmel, adakan pertandingan. Allah sedang mendemonstrasikan secara nyata, secara kasat mata. Api Tuhan turun, semua bangsa bertobat. Tetapi Elia, orang yang hidup dalam urapan Allah, dia tahu api ini bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah berakhirnya masa penghukuman, yaitu berakhirnya masa kekeringan, ditandai dengan turunnya hujan. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba teringat ayat itu. 1 Raja-Raja 18. Saya akan bacakan ayat yang ke-42. Beda respon Bapak Ibu. Ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Beda respon. Sama-sama sudah melihat api Tuhan itu datang. Sama-sama bersuka cita, sama-sama bergembira. Ahab, dia pergi makan dan minum. Sama seperti Agag, saudaraku. Wah, sudah ada mujizat, wah sudah ada pertolongan. Selesai. Tetapi Elia, dia tahu hati Allah. Dia tahu bahwa api ini bukan tujuan utama. Tujuan akhirnya adalah hujan turun. Apa gunanya ada api di atas Gunung Karmel tetapi kekeringan tetap berlangsung. Itu sebabnya ketika Ahab pergi makan dan minum, Elia naik ke puncak gunung. Dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Elia merendahkan hati. Sementara yang satu dalam posisi nyaman, makan dan minum. Elia mengambil posisi yang tidak nyaman. Dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Supaya apa? Turun hujan. Jangan kehilangan visi, jangan kehilangan arah. Ketika kita mulai memasuki masa yang sedikit lebih tenang, mulai ada kelonggaran di sana sini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau nanti corona sudah lewat, jangan kehilangan visi. Dan jangan terus kemudian dengan dangkal kita katakan, wah satu percobaan sudah selesai. Sekarang saya mau ngapa-ngapain terserah. Enggak Bapak Ibu. Ingat, selesainya corona itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah memandang wajah Allah.
Jangan lupakan itu. Ketika Tuhan melindungi setiap kita dari bahaya sakit penyakit. Jangan tepuk dada dan katakan, oh semuanya sudah lewat. Tidak. Mari kita mau ambil sikap seperti Elia. Merendahkan hati. Tunduk, saudaraku. Jangan ambil sikap yang nyaman secara daging. Tetapi rendahkan hati, naik ke gunung. Berdoa di hadapan Allah. Dan Elia berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Kita tahu kisah itu. Dia berdoa lama sekali. Dan dia berkata kepada bujangnya, tengok sudah ada awan belum? Bujangnya nengok, belum ada. Tengok ada apa di laut? Enggak ada apa-apa sampai 7 kali. Saudaraku, kita tahu hal itu. Elia terus berdoa hingga hujan turun. Sebab Elia hidup dalam rencana Allah dan dia tahu selesainya semua ini, Tuhan punya acara dalam setiap kita. Demikian pula dengan kita, saudara yang terkasih. Setelah nanti corona selesai, setelah nanti kita mulai geliat baru lagi, entah itu namanya new normal atau apapun. Mari kita mau pahami, target kita itu bukan untuk melewati corona semata. Tetapi target kita adalah bagaimana supaya kehendak Allah terlaksana sempurna dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita dapat memandang wajah Allah. 2 Timotius 4. Ayat yang ke-7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat ke-7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ingat target akhir kita. Bukan hanya selamat melewati corona. Bukan hanya usaha saya bisa tetap jalan. Sekalipun yang lain pailit. Enggak Bapak Ibu. Target akhir kita adalah kita terima mahkota. Amin. Haleluya. Target akhir kita adalah kita memandang wajah Allah. Itu sebabnya. Yuk ambil langkah seperti Elia. Tunduk. Berdoa. Luangkan waktu. Tidak ambil posisi nyaman secara daging. Tetapi luangkan waktu. Luangkan waktu untuk berseru-seru kepada Allah. Bagi bangsa ini. Bagi Kabupaten Temanggung, bagi Jawa Tengah, dan secara khususnya bagi kota kita, Parakan. Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, keberadaan umat Tuhan membawa dampak bagi suatu daerah. Dan kedua, tujuan pemeliharaan Allah adalah supaya manusia mengerti bahwa Tuhan itu ada. Yang terakhir, jangan kehilangan visi. Goshen itu bukan tujuan akhir, tetapi Kanaan. Kita akan tundukkan kepala Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Tuhan, kami percaya keberadaan kami di kota ini bukan tanpa sebab. Tetapi Engkau menghendaki kami mengupayakan yang terbaik untuk kota ini. Itu sebabnya Tuhan, kami mau memberkati kota ini dengan perkataan-perkataan ilahi. Dengan mendoakannya setiap hari. Dengan mengupayakan yang terbaik untuk kota ini. Jauhkan kota kami Tuhan. Jauhkan dari peningkatan COVID. Kalau ada teman-teman kami yang sudah terkena, warga Parakan yang sudah dinyatakan positif, maka kami berdoa, Tuhan kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan. Dimanapun saat ini Tuhan, hamba-hambamu itu ada. Engkau lawat, Engkau sembuhkan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Sembuhkan ya Bapa. Bersihkan kota kami Tuhan. Dari pengaruh COVID.
Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau menyertai setiap kami. Pemeliharaanmu sungguh nyata. Tutup bungkus jemaat Siloh Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah pujian ini menjadi sebuah nyanyian hati kami, pengakuan kami. Bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Haleluya. Bersamamu Bapa, aku akan melewati semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatanmu
Tuhan, kami menikmati anugerah-Mu yang besar, kebaikan, kemurahan-Mu, bahkan di setiap hari, di setiap waktu. Engkau Tuhan yang memelihara kami sampai hari ini. Kami menikmati Tuhan perlindungan-Mu, kami menikmati kekuatan-Mu, kami menikmati kuasa-Mu, kebaikan dan kemurahan, kasih setia Tuhan tidak pernah lewat dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali dikuatkan dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan, tidak sia-sia keberadaan kami di suatu tempat. Karena Kau punya tujuan supaya hidup kami ini menjadi berkat. Supaya keberadaan kami membuat sebuah dampak yang positif. Lingkungan kami merasakan berkat Tuhan juga. Oleh karena perbuatan kami, oleh karena sikap hidup, gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang ada buat kami. Di mana-mana kami ada, Engkau Tuhan pun ada bersama kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang memberi tujuan hidup kepada setiap kami. Bukan hanya sesuatu yang menyenangkan, membuat kenyamanan bagi tubuh kami. Tapi ada tujuan akhir dari setiap pergumulan kami, yaitu keselamatan, tempat yang Kau sediakan bagi kami. Mari Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Allah. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang menikmati ibadah online pagi hari ini. Ya, mereka juga merasakan kehadiran Tuhan di mana saja, di keluarga, di rumah mereka masing-masing. Tuhan ada bersama dengan mereka dan Kau memberkati ibadah pagi hari ini. Sukacita Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, keberanian, dan dijauhkan dari ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Lewat firman, lewat puji-pujian, lewat pemain musik, lewat multimedia. Berkati apapun yang mereka kerjakan, mereka melakukannya buat Tuhan. Dan berkati semua kami yang menikmati ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, Kaulah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus di dalam bimbingan, pimpinan, dan penghiburannya akan menyertai kita semua. Mulai pagi ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.